Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari raya dalam pandangan Islam bukanlah semata-mata rutinitas tahunan biasa. Hari raya menjadi sangat berarti karena ia sejatinya berkaitan dengan ibadah-ibadah penting di dalam Islam. Hari raya Idul Fitri misalnya dirayakan setelah kaum muslimin menunaikan ibadah puasa selama sebulan penuh, rukun Islam yang keempat. Dan hari raya Idul Adha dirayakan kaum muslimin bersamaan dengan ibadah kurban dan juga ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Oleh karena itu, hari raya seharusnya dimaknai oleh kaum muslimin sebagai bentuk sukacita karena keutamaan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sublimasi dari kebahagiaan karena taat dan ibadah, rasa syukur yang seutuhnya karena takwa dan amal saleh. Berbahagia karena keutamaan dan karunia Allah Subhanahu wa taala adalah perintah Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Al-Quran Surah Yunus ayat 58. Bukti lain bahwa hari raya adalah hari kebahagiaan kaum muslimin adalah pada setiap hari raya itu disyariatkan amal ibadah yang mengandung nilai sosial di samping nilai ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan utamanya. Hal ini dimaksudkan agar secara merata seluruh kaum muslimin dapat merasakan kebahagiaan, termasuk orang-orang yang tidak berkecukupan. Pada hari raya Idul Fitri, disyariatkan zakat fitri yang mengandung nilai sosial, yaitu mengeluarkan harta dalam bentuk makanan pokok yang diberikan kepada fakir miskin dengan ukuran yang telah ditentukan. Sedangkan pada hari raya Idul Adha, disyariatkan menyembelih hewan kurban. Syariat ini juga mengandung nilai sosial karena sebagian daging dari hewan sembelihan itu diperintahkan untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 28. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada hari raya dianjurkan untuk menampakkan kebahagiaan dan bersenang-senang, bukan berarti kemudian pada hari raya kaum muslimin bebas melakukan perbuatan apa saja, bersenang-senang dan mengungkapkan kebahagiaan pada hari raya tetap harus berada pada koridor yang dibenarkan, bukan dengan perbuatan dan aktivitas maksiat dan dosa. Bermaksiat pada hari raya sama dengan menodai nilai hari raya itu sendiri. Maka awalilah dan isilah hari raya dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian engkau akan mendapatkan kebaikan yang banyak dan kebahagiaan yang sebenarnya. Inilah 10 sunnah Nabi di hari raya Idul Adha yang patut kita teladani dari manusia terbaik di muka bumi ini. Sunnah yang pertama, memperbanyak takbir. Dalam hal ini ada 2 jenis takbir. Takbir yang pertama disebut dengan takbir mutlak, yaitu takbir yang tidak terikat, yaitu dimulai sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai waktu asar pada tanggal 13 Zulhijjah. Selama tanggal 1 sampai 13 Zulhijjah, kaum muslimin disyariatkan memperbanyak ucapan takbir di mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi apa saja. Boleh sambil berjalan, di kendaraan, bekerja, berdiri,
duduk, ataupun berbaring. Demikian pula takbiran ini bisa dilakukan di rumah, di jalan, di kantor, sawah, pasar, lapangan, masjid, dan seterusnya. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallahi wa la ahabba ilaihi minal amal fihinna min hadhil ayyam al-ashr. Fa aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid." Tidak ada hari-hari yang lebih utama di sisi Allah dan tidak pula amal di dalamnya lebih dicintainya daripada 10 hari ini. Maka perbanyaklah tahlil, takbir, dan tahmid. Hadis riwayat Ahmad. Adapun takbir yang kedua disebut dengan takbir muqayyad, yaitu takbiran yang dilaksanakan setiap selesai melaksanakan salat fardu. Takbiran ini dimulai sejak setelah salat subuh tanggal 9 Zulhijjah sampai setelah salat asar tanggal 13 Zulhijjah. Hal ini didasarkan pada satu asar sahabat, yaitu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu kana yukabbiru dubura salatil ghadati min yaumi Arafah ila salatil asri min akhiri ayyamit tasyriq. Bahwasanya Umar radhiyallahu an biasa mengumandangkan takbir setelah salat subuh mulai dari hari Arafah hingga salat asar pada hari tasyrik, pada hari terakhir tasyrik. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian sunnah yang kedua adalah mandi besar sebelum salat Id. Dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu yaumal fitri wa yaumal adha." Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mandi pada hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Hadis ini dinilai oleh para ulama hadis sebagai hadis dhaif, tapi ia memiliki penguat-penguat, dan penguat-penguat itu diantaranya adalah disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sa'ala rajulun Aliyan radhiyallahu anhu anil ghusli, qala irtasil kulla yawm in syi'ta, faqala la al-ghuslu alladhi huwa al-ghuslu, qala yawmal jum'ah wa yawma arafah wa yawman nahri wa yawmal fitri. Seseorang pernah bertanya pada Ali radhiyallahu an mengenai mandi. Ali kemudian menjawab, "Mandilah setiap hari jika kamu mau." Orang tadi kemudian berkata, "Bukan maksudku, manakah mandi yang dianjurkan?" Ali radhiyallahu an kemudian menjawab, "Mandi pada hari Jumat, hari Arafah, hari Idul Adha, dan Idul Fitri." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian ada satu juga riwayat dari Nafi bahwa beliau berkata, "Anna Abdallahi bin Umar kana yaghtasilu yaumal fitri qabla an yaghduwa ilal musalla." Bahwa Abdullah bin Umar biasa mandi hari Idul Fitri sebelum ia berangkat pagi-pagi ke tanah lapang, ke tempat sholat. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa asar ini sahih. Adapun sunnah yang ketiga adalah tidak makan terlebih dahulu. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kulu yaumal adha hatta yarji' fayakula min udhiyatihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada pagi hari raya Idul Fitri sebelum beliau makan terlebih dahulu, dan beliau tidak makan lebih dahulu pada hari raya Idul Adha hingga beliau pulang dari salat Id, baru kemudian beliau menyantap hasil sembelihan kurbannya. Hadis riwayat Ahmad. Adapun sunnah yang keempat adalah menggunakan pakaian terbaik dan wewangian. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatun yalbasuha lil 'idaini wa yaumil jum'ah." Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki jubah khusus yang beliau gunakan untuk Idul Fitri dan Idul Adha, juga untuk digunakan pada hari Jumat. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah
dalam kitab sahihnya. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil idaini an nalbasa ajwada ma najid wa an natatayyaba bi ajwadi ma najid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk memakai pakaian terbaik yang kami miliki pada 2 hari raya dan memakai minyak wangi terbaik yang kami miliki. Hadis riwayat Hakim. Sunnah yang kelima, yaitu bertakbir dari rumah ke tempat solat. Kana sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri fayukabbiru hatta ya'ti al-musalla wa hatta yaqdiya as-salah fa idza qada as-salah qata'a at-takbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa keluar hendak solat pada hari raya Idul Fitri sambil bertakbir di lapangan dan sampai solat hendak dilaksanakan. Ketika solat hendak dilaksanakan, beliau berhenti dari bertakbir. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf. Dan hadis ini disebut sebagai hadis mursal dari Az-Zuhri. Namun memiliki penguat yang sanadnya bersambung. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya sunnah yang ke-6, melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. Berkenaan dengan sunnah ini, kita bisa melihat atau merujuk kepada satu riwayat dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu 'idin khalafa at-tariq. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat Id, beliau lewat jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah yang ketujuh, berjalan kaki sampai ke tempat solat dan tidak memakai kendaraan kecuali jika ada hajat. Hal ini didasarkan dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ilal 'id masyian wa yarji'u masyian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berangkat salat Id dengan berjalan kaki, begitu pula ketika pulang dengan berjalan kaki. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan sunnah yang ke-8 adalah salat di tanah lapang. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salah thumma yansarif fayaqumu muqabilan nas wan nas julusun ala sufufihim faya'izuhum wa yusihim wa ya'muruhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu berangkat pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ke musalla, ke tanah yang lapang. Beliau memulai dengan solat, kemudian selesai solat, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bangun menghadap para sahabat yang masih dalam keadaan duduk di barisan-barisan mereka. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, wasiat serta perintah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun sunnah yang ke-9 adalah saling mengucapkan selamat berdasarkan asar dari sahabat berikut ini. Yang pertama, fa'an Jubair bin Nufair qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaw yaumal 'id yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minka. Dari Jubair bin Nufair, ia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan hari Id, yaitu Idul Fitri atau Idul Adha, satu sama lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah menerima amalku dan amalmu. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa sanadnya adalah hasan. Bisa kita lihat dalam kitab beliau Fathul Bari. Kemudian ada satu lagi asar an Muhammad bin Ziyad al-Hani
qala ra'aitu Aba Umama al-Bahili yaqulu fil 'id li ashabihi taqabbalallahu minna wa minkum. Dari Muhammad bin Ziyad al-Alhani, dia berkata, aku melihat Abu Umama al-Bahili mengucapkan pada hari raya kepada para sahabatnya, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian. Dan sunnah yang terakhir, yang ke-10 adalah menyembelih kurban setelah salat Idul Adha dan makan dari sembelihan hewan kurban tersebut. Hal ini berdasarkan dari hadis-hadis Nabi SAW. Yang pertama, hadis dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalliya thumma narji' fananhar. Man fa'alahu faqad asaba sunnatana wa man dzabaha qablu fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli laisa minan nusuk fi syai'. Sesungguhnya yang kami kerjakan terlebih dahulu di hari ini, maksudnya adalah Idul Adha, adalah salat, lalu kami pulang, lalu kami menyembelih. Barang siapa yang melakukan seperti itu telah sesuai dengan sunnah kami. Dan barang siapa menyembelih sebelum salat Id, maka itu adalah sekedar daging yang dihidangkan untuk keluarganya dan bukan bagian dari ibadah kurban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu kemudian ada satu lagi riwayat dari sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, man zabaha qabla as-salah fa innama zabaha li nafsihi wa man zabaha ba'da as-salah faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum salat, ya, maksudnya adalah salat Idul Adha, maka ia berarti menyembelih untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang menyembelih setelah salat Idul Adha, maka ia telah menyempurnakan manasiknya dan ia telah melakukan sunnah kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan memakan daging sembelihan kurban setelah salat didasarkan kepada hadis wala yaqulu yaumal adha hatta yarji fayakul min udhiyatihi, dan beliau tidak makan pada hari Idul Adha kecuali setelah pulang dari salat lalu beliau makan dari hewan kurbannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Demikianlah 10 sunnah Nabi SAW yang bisa kita laksanakan nanti ketika kita merayakan Idul Adha. Mudah-mudahan dengan melakukan sunnah-sunnah ini kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah meneladani nabinya, kita telah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwa di antara diterimanya amal ibadah kita, salah satu syaratnya adalah mengikuti atau ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.